hati-hati ya karena ada bau bangkai. Nah kami bau bangkai kok kita nggak bau apapun gitu. Pas balik baru dibilang, jadi ketika ada bau bangkai apalagi di hutan lebat gini katanya itu ada kehadiran, kita kayak harus berjalan 2 jam itu jalan kaki di dalam sungainya gitu. Mungkin kalau volume airnya tinggi kita nggak bisa jalan malah. Itu pada saat itu seolah-olah tuh kayak suara-suara bedil, suara-suara pedang itu betul-betul hadir pada saat itu gitu. Ibu tuh bawa kayu, ada 5 orang kayaknya. Dia bawa kayu, bawa ini. Iya, kami rasanya kan mungkin kayak orang-orang yang terciduk gitu. Ada 5 yang keluar, sisa lainnya itu di depan pintu semua. Jadi ibarat kata kita serang maka semua keluar gitu. Ternyata ibu ini suaminya, adiknya dan anaknya itu sejarah itu jadi terlalu serius ya. Benar. Sobat RRI di rumah, mungkin sekarang pagi, siang, sore, malam, kapanpun kalian menyaksikan podcast ini. Kembali lagi bersama kita, Sarah dan Deci. Yeay. Jangan bosan-bosan. Jangan bosan-bosan sama kita ya guys. Mungkin sama kakak ini lebih tepat. Saya nggak bosanin. Jadi Kak, gimana Kak? Ini edisi berapa kita Kupi Saring ini? Kayak edisi ke-7. Oke guys, kita ke-7. Dan kali ini kita bareng 2 anak muda inspiratif Aceh. Ya. Mantap banget. Ya, inspiratif Aceh ya. Dan Terbatuk inspiratif mereka ya. Dan kita bukan cuma bicarain hal-hal yang goib ya. Udah kayak ini dukun ya. Goib sih. Dan kita pengen ngebicarain tentang suatu hal yang mungkin dianggap sepele ya sama Gen Z sekarang. Benar. Tapi justru kali ini kita pengen ngingatin bahwa sejarah itu adalah bagian dari diri kita guys. Nggak bisa ditinggalkan sejarah itu. Sejarah apa? Apapun. Mungkin sejarah hidup kita juga kayaknya kita nggak mungkin tinggalin ya kayak di masa lalu itu harus tetap dikenang. Gitu. Kamu gak bisa ngomong. Oke, mungkin langsung aja ke narasumber kita, yaitu ada Kak Nanda dan Kak Taufik dari Nata de Kongko. Ya, Nata de Kongko. Halo. Hai juga. Ada Bang Nanda dan Bang Taufik. Nah, mungkin panggil abang, kakak, adik, Om. Panggil nama saja boleh. Nama. Panggil sayang Nanda Taufik. panggil saya kami kena tangkap nanti. Iya, kita ditunggu kalau dipanggil sayang. Oke, Kak. Bapak nih. Kita mulai dari sekarang aja sayangnya. Kita pengen mulai, tapi sebelum kita ngobrol jauh nih sama Nata de Kongko, kita pengen apa nih, Sarah? Kita mau menampilkan salah satu video dari Nata de Kongko yang mungkin ada cerita di balik video itu. Nanti bisa diceritain ya Kak after kita dari lihat video ini. Gitu. Cekidot. Cekidot. Ada makam Panglima Pidi di tengah pemakaman Bukit Cina Malaka, Malaysia. Hah? Kok bisa sih? Hai teman Kongko, balik lagi bareng kita. Hari ini bersama dengan Cikgu Awal, kita diajak jalan-jalan ke Melaka nih. Yap, benar sekali. Biar bertenaga kita makan nasi lemak dulu. Minum es kelapa goyang. Makan kuih kria. Terus makan lagi mie roja. Antrotro ju pokok ji. Dan sampailah kita di sini. Bukit Cina Malaka. Awalnya agak heran, baru sampai Malaysia kok kesini. Malah ke Tokong. Waduh. Ternyata nih, tepat di depan tokongnya ada perigi atau sumur tua. Sumur ini pernah digunakan oleh orang Aceh pada sekitar tahun 1628 sampai dengan 1629 untuk meracuni Portugis yang ingin menguasai Melaka. Dan mereka pun terkelabui oleh cerita bahwa siapapun yang minum air dari sumur ini maka dipastikan akan kembali ke Malaka. Belum lagi konon nih, sumur ini tidak pernah kering walau musim kemarau. Lagi dongeng Jupokoji. Oh iya, sumur ini dibangun atas perintah Sultan Malaka, Sultan Mansur Shah, sebagai hadiah untuk istrinya Hang Lipo dari keturunan Cina. Sayangnya nih teman Kongko, perigi ini sekarang sudah tidak difungsikan lagi sejak pendudukan Inggris di Melaka. Waduh, sayang banget sih. Setelah itu di sisi
Itu cuplikan dari salah satu video Nata de Kongko ya. Iya. Itu kemarin Ke Malaka. Ke Malaka. Di Malaka. Langsung Malaysia. Langsung Malaysia loh. Ketemu Upin kan? Di kampung di Darunto. Oh, ketemu ya? Gimana nih Kak? Apa cerita di balik video ini? Mungkin dari Kanada atau Kak Taufik? Oke, jadi kan kita memulainya itu pada awal 2021 masa peralihan dari COVID ke New normal. dan Yes. pada saat itu karena belum bisa keluar kan kita sempat buat program YouTube lah bareng podcast gini juga tapi Mungkin 5-6 episode cuman gitu. ya Nggak banyak ya. dan konsepnya tuh Hari ini 7 ya. nyambung kemari ya. Kita ini tinggi satu nih. Iya. Nah, terus kemudian pas udah new normal kan udah bisa keluar tuh. Jadi kita keluar jalan-jalan, maksudnya jalan-jalan keluar. Karena memang kita basicnya itu sebenarnya karena dari nenek ya dulu ya, sering disuguhkan nggak tuh cerita-cerita sejarah, dongeng. Jadi kita kayak tertarik, maksudnya tanda tanya dengan cerita-cerita itu gitu. Kan dulu bentuknya legenda atau dongeng kan, benar nggak. Dari situ kita mulai tertarik dengan yang namanya sejarah Aceh lah gitu. Nah pas ke Malaysia kayak pun kita pikir kalau misalnya kayak orang konten belanja lah di sana jalan-jalan tuh kayaknya banyak orang udah melakukan itu gitu. Dan kita sadar diri ya, maksudnya wajah kita tidak bisa menjual wajah karena wajah kita bukan wajah-wajah yang privilege punya wajah tampan lah bahasanya. Tadi Jadi siapa? Tapi Tampan loh Bang. Oh gitu, udah paling atas ya. jadi kita pikir ya udah kita jadikan yang kita suka sejarah itu sebagai konten utama kita gitu. Nah, makanya ketika ke Malaysia tadi kebetulan ada teman di sana itu yang Cik Gowang tadi. Kami tanya di mana Bukit Cina, di mana karena kami tahu di situ katanya ada orang kebetulan kan kami dari PD dan di situ kan tadi Panglima PD kan. Kami kayak pengen tahu dan datanglah ke situ. Nah, kenapa di situ juga menjadi salah satu konten yang sangat Memorable mungkin ya. memorable. Karena kami sempat tersesat ya di situ kayak 3 jam deh. Padahal seharusnya mungkin berapa ya? Seharusnya kami tidak perlu mengeliling. Jadi setelah dari perigi tadi, itu sebenarnya kita akan masuk ke dalam lahan yang memang luas, sekitaran beberapa hektar. Dan di situ memang pekuburan Cina. Tapi di tengahnya itu ada kuburan Panglima PD ya. Nah, kita hanya mengelilingi dan menanyakan beberapa orang yang kebetulan memang menggunakan tempat itu sebagai tempat jogging. Nah, nanya ada di tengah tuh, keliling-keliling hampir menjelang maghrib dari sekitar jam 3 sore sampai mau jam 6 itu belum ketemu juga. Akhirnya ketemulah salah satu dosen dari Jogja yang bilang, "Oh ya saya tahu dulu pernah dia juga penelitian di situ." Jadi ditunjukkanlah ke situ. Kami coba mikir, ini benar atau enggak sih sebelum menjumpai dosen ini gitu. Karena si kawan Cik Gawang ini juga cuman tahu namanya aja, tahu ceritanya tapi tidak tahu tempatnya juga. Ya setelah 3 jam baru ketemu tempat itu. Terus kita mikir bahwa dari sini oh ternyata sebegitu panjangnya kita menemukan tempat ini sebenarnya enggak begitu masih sangat biasa dibandingkan dengan perjuangan orang dulu. Misalnya katakan kalau di sini berarti Panglima PD beserta dengan pasukannya memperjuangkan dari Aceh menyeberang pulau sampai ke Malaka demi mempertahankan wilayah kekuasaan. Jadi walaupun kita mikir melelahkan sekali sampai bisa jumpa 3 jam kemudian, tapi ternyata enggak semelelahkan orang dulu yang bisa berjuang mempertahankan wilayah kekuasaan gitu. Oke, melihat ke masa lalu juga ya Bang. Iya betul. Makanya kayak cukup berkesan sih di situ dan ini jadi kilas balik kemudian kita yakin bahwa mungkin ada banyak orang yang pengen juga tahu cerita itu tapi mungkin nggak tahu tempatnya, sulit menjangkau lokasinya, nggak punya biayanya. Ayolah kita yang bisa pergi, kita suguhkan melalui video tempat-tempat itu supaya orang tahu tanpa harus pergi gitu. Oke. Berarti dari situ tercetusnya. Salah satu titik baliknya di situ. Oh, makanya dari video ini. Iya. Oke, kita udah ngomongin video ya. Oke. Ternyata kita bisa move on ya. Ya, kita Kita move on dulu. Kemana nih Kak kita move on? Nah, kita penasaran juga nih, kenapa sih milih nama untuk kontennya kalian itu Nata de Kongko? Kan mungkin banyak nama lain yang terinspirasi, tapi kenapa sih milih yang ini dulu? Dulu tahun 2021 awalnya kan. Jadi waktu itu sebenarnya kita emang suka jalan-jalan awalnya dari dulu. Belum konten, masih suka jalan-jalan keliling Aceh gitu.
Nah pada saat itu sedang pergi ke Pulau Aceh, kita buat podcast yuk gitu. Jadi seru-seruan ngomong gitu. Tapi namanya apa? Nama di atas kapal. Apa namanya ya? Apa namanya? Kepikir Nata de Coco. Awalnya Nata de Coco memang. Nata de Coco. Lagi minum nata de coco. Enggak juga ya. Cuma terlihat kelapa-kelapa kali ya di pulau-pulau gitu. Terus Nata de Coco. Terus cari di internet apa yang menjelaskan tentang nongkrong itu apa ya bahasa lainnya gitu. Kongko. Dan ketahuan lah Kongko. Ternyata Kongko itu bahasa Hokkien orang Cina yang bermakna kongko ala-ala kita nongkrong gitu. Nongkrong. Pas nih. Jadi Nata, Nanda, Taufik yang nongkrong. Oh, namanya itu. berdua toh ya. Iya. Berarti emang pas ada ide itu lagi berdua tuh. Lagi ada di kapal menyeberang ke Pulau Aceh kebetulan. Berdua. Iya, lagi Rame ada penumpang lainnya juga. Oh iya benar sih betul. Iya, Ya. dalam perjalanan Oke, berdua Bukan kapal private pribadi. ya. Iya. Semoga ya kita punya yacht ya. Ya. Amin, kita doakan ya Kak. Nanti jangan lupa bawa kita juga. Yuk, sip, yuk. Nebeng ya terus. Oh langsung nih. Nah, kalau kita ngomongin tentang Nata de Coco kan itu lebih spesifiknya ke ngomongin tentang sejarah-sejarah Aceh tuh. Dari banyaknya niche yang ditawarkan di konten-konten luar, konten kita sendiri, milih sejarah kenapa sih? Kalau tadi ada sempat nyebutin nenek suka ngedongeng gitu. Apakah itu memang jadi inspirasi utama nih untuk nyiptain konten sejarah? Iya, dasarnya kan memang karena kita suka tadi ya, gitu. Maksudnya ketika kita menjadikan sesuatu yang kita suka sebagai konten kan itu rasanya lebih puas ya, ketimbang kita kayak berusaha menjadi orang lain demi membuat audien kita banyak. Tapi kalau misalnya yang kita suka kita tampilkan, terus orang lain suka kan kita nggak ada tekanan batin lah. Jadi kita juga melihat ya, maksudnya generasi kita nggak bisa bilang bahwa generasi sekarang juga nggak peduli terhadap sejarah ya, karena istilahnya kayak kita tidak bisa juga bilang pede bahwa cuman kita yang peduli sejarah, karena kita yakin kayak banyak di luar sana anak-anak muda juga yang masih peduli terhadap sejarah, cuman mungkin aksesnya yang sedikit sulit ataupun terbatas gitu. Nah kita yang mungkin punya keinginan ataupun kita punya kesempatan untuk misalnya explore lebih dalam, ya kita kenapa nggak kita lakukan itu maksudnya. Jadi mungkin kayak ke tempat-tempat yang kalau misalnya kayak di Banda Aceh, makanya kami bukan Banda Aceh tidak menjadi tidak masuk ke dalam konten kami, tapi banyak konten kreator lain yang mengangkat Banda Aceh. Jadi istilahnya kayak menabur garam dalam lautan kan. Kita maksudnya kalau konsep kami, kita buat konten itu bukan untuk konten siapa yang paling bagus atau yang paling layak. Selama informasi yang ada di dalam sebuah tempat ataupun sejarah itu bisa tersampaikan, siapapun yang menyampaikan kita terima gitu. Dan mungkin di Banda Aceh udah banyak yang explore itu, jadi kita coba ke tempat-tempat yang kira-kira terbatas nih, orang-orang aksesnya itu kurang bisa dijangkau, dan kita coba masuk lewat situ. Makanya konten-konten kita itu kan kita on the spot ya, maksudnya kita tuh kalau misalnya bahas sejarah tuh nggak bisa misalnya kayak kita bahas kayak kemarin ya, walaupun videonya belum kita naikkan, yang ziarah makam Cut Mutia. Kita tuh kayak misalnya gimana kita meyakinkan orang bahwa perjuangan Cut Mutia gini-gini, sementara kita sendiri belum ke situ maksudnya. Jadi itu yang kita pegang, dan akhirnya ya udah kita harus jalani konten ini untuk untuk diri kita juga, maksudnya memenuhi penasaran kita terhadap tempat itu dan sejarah itu, kemudian baru kita sajikan ke orang lain. Terus juga kan arah-arahnya ya kalau bisa gitu. Kan kalau berbicara sejarah tuh rata-rata ya orang Aceh pada umumnya, walaupun kita sendiri juga asli Aceh ya. Walaupun di sebagian beberapa kali jumpa orang, saya bilang dari Batak ya, dari gitu. Jawa, Batak di kampung kita katanya sendiri. gitu. Batak bang. Enggak ini abang Mau lihat Batak nih ya? Jawa ya. Iya katanya gitu. Ini kalian Dari muka asli ya? Aceh gitu-gitu kan. Dari mukanya. Jet bahasa Aceh. Jit. Jir. Pas Asli keturunan. Iya gitu-gitu. Asli keturunan. Nah, jadi kita melihat kadang-kadang kan maaf cakap juga orang Aceh itu kan gimana kita bilangnya? Kadangkala kita itu terlalu terlena dengan kehebatan kita di masa lalu. Maksudnya kayak masa Sultan Iskandar Muda itu Aceh seperti ini segala macam. Tapi kemudian kita menjadi pongah, maksudnya sombong dengan pencapaian kita pada waktu itu, sehingga kita malah menjadi merasa diri kita itu hebat
kemudian dalam tanda kutip merendahkan suku-suku lain ataupun bangsa-bangsa lain atau daerah lain gitu. Jadi yang kita ingin hadirkan adalah selaku anak muda, kita tidak hanya cukup untuk kayak menghebat-hebatkan masa lalu, tapi apa yang bisa kita ambil dari masa lalu kita aplikasikan sekarang supaya kita juga bisa menjadi generasi Aceh yang hebat gitu. Bukan hanya kayak dulu masa Sultan Iskandar Muda Aceh itu apa Luar biasa. Jawa nggak ada ini. Nah, kita maunya itu kayak ya dari kehebatan masa lalu itu apa yang bisa kita ambil sekarang nih, yang bisa kita terapkan sekarang walaupun mungkin impactnya cuma 3 orang di sekeliling kita gitu atau di keluarga kita, tapi hal itu yang coba kita hadirkan ke audiens kita, semoga gitu ya, semoga tersampaikan gitu. Menarik juga sih Kak Deci sebenarnya, karena kan sejarah yang kita tahu kan hanya berupa buku, mungkin itu pun video-video yang memang udah lama gitu ya, tapi ini sejarah tapi dikemas langsung, ada buktinya langsung ke sana. On itu the kan spot ya. on the spot gitu, itu kan kayak traveling juga ya sebenarnya, berarti dari betul. hobi traveling juga ada berarti ya. Tapi aku kayak pada kakak ada latar belakang sejarah nggak? Mungkin kampus, kuliah atau di mana atau di sekolah? Apa sama sekali Background nggak kita ada? kebetulan sangat berbeda jauh ya. Beda jauh. Atau banyak sih. mengidolakan seorang guru sejarah? Ada kecantol kali Sebenarnya hatinya. tidak cuman kayak bebas ujian aja dulu ya. Oh ya gitu ya? Iya. Jadi background pendidikan sebenarnya kita dari arsitek, ini dari pendidikan ilmu pendidikan. Di UIN, di Edukasi Ucia, masih nyambung lah ya. Arsitek Boleh lah ya. Abang bisa pulang lah bang. Boleh. Oke. Nah, sebetulnya kalau Taufik itu sebenarnya lebih ke copywriting. Copywriting ya. Sementara Ini storyteller. iya, kalau saya memang saya mungkin kadar kali ya, suka sejarah tuh saya lebih sedikit ketimbang Taufik. Nah, Taufik dia kemampuannya di copywriting. Jadi kalau misalnya kayak kita buat konten, saya susun dasar misalnya, terus Taufik itu dia bisa membaguskan. Kayak yang tersajikan itu ya itu copywritingnya itu ke Meleleh. Iya meleleh. gitu. Jadi ya gitu, dan kita coba hadirkan bahasa Aceh kan, sesekali kita selipkan bahasa Aceh itu, dan juga kadang-kadang menyelipkan bahasa-bahasa Inggris supaya itulah masuk, maksudnya sejarah itu bisa kok kalau misalnya kita semua orang mungkin akan suka sejarah, bukan hanya milik orang-orang tertentu. Segmented ya, bukan segmented, tapi bisa diterima oleh orang. Nah, tergantung gimana penyajiannya nih, gitu. Jangan, maksudnya kan kadang-kadang kayak dulu ya kita belajar sejarah kan, aduh malas sekali, membosankan ya. kayak kita belajar Bukan matematika tebel-tebel kan, ya. kayaknya aduh dengan jam Jam setengah siang satu, lagi. Jam gitu rawan. kan. Jam rawan tidur ya. Itu kita sering sih. Oh, sering tidur. Kita di situasi yang sama, di situasi yang sama, Pak. Oke, begitu. Oke. Nah kita pengen tahu juga, kalau tadi ngomongin edit konten, terus jadiin konten itu meng-up ke media dan sebagainya, ini kalian berdua aja atau memang ada tim di BTS atau behind the scene-nya kalian itu sendiri? Kita Sementara ini masih berdua ya. Oh sementara. Sementara ini. Untuk ini Iya. Ya, semoga Ada nanti niat bisa ngerekrut? studio seperti ini ya. Iya, iya. Amin. Kita doain, nanti Ya. kita main-main. Sementara Berarti emang ini berdua masih- ya? Iya, Berdua. masih Gotong royong. berdua. Iya. Tapi Makanya pun kalau kita naikkan konten tuh kan kadang kalau konten kreator tuh kan sering setiap hari ya. Kalau kita karena itulah on the spot tadi butuh istirahat juga, butuh atur naskah segala macam. Kita seminggu 3 kali naiknya. seminggu 3 kali. 2 atau 3 ya. Ya 2 atau 3, 2 untuk video dan 1 untuk korasel untuk postingan lah gitu. Kalau pengen buat konten gitu, aku penasaran juga. Misalnya kayak ngelakuin perjalanan ke Malaka tadi, ke Malaysia. Ini memang niat sekalian ngonten ataupun ada tujuan tertentu? Atau memang khusus ngunjungin spot-spot sejarah tadi dengan biaya sendiri atau seperti apa? Cenderung kita apa nih kalau ngonten itu sebenarnya karena ada acara dulu di situ. Oh, oke, saya. Jadi- sekalian ya. Sekalian gitu. Jadi ibarat kata ada yang biayain acara itu dulu. Terus habis dari situ 2 hari kita baru akan pulang setelah dari acara. Nah di 2 hari itu baru kita ngonten kemana-mana. Apa yang gitu. bisa kita explore di tempat itu biasanya gitu. Oke. Ini Berarti namanya di riset dulu berarti ya? di riset. Iya, iya. Ya. Dilihat dulu yang mana yang cocok dinaikkan atau di up dia begitu ya. Ini sekalian nyelam minum air Minum kobokan. air. Kobokan ya. Minum susu enak ya. Ya gitulah ya. Nah, ya, kurang lebih begitu. Untuk Oke. konten sendiri Kak, apakah
ini kan kakak kan ke Malaysia kan. Iya. Itu benar-benar mencari yang berhubungan dengan Aceh atau bisa ya udah Malaysia secara umum sejarahnya bisa dikulik atau gimana, atau memang ya udah kita bikin konten konsisten yang berhubungan dengan Aceh aja. Sejauh ini kita memang berusaha, sebenarnya kalau yang ke Malaysia kemarin kita tidak ada Acehnya dan tetap ada wisata-wisata pada umumnya. Tapi secara yang konten di highlightnya memang Aceh gitu. Iya. Jadi menghadirkan Aceh di seluruh dunia. Iya gitu. Dari seluruh dunia, gitu maksudnya. Saya kalau di bio Instagram kita atau sosial media kita aja kita tulis itu Aceh Lung Sayang atau Jak Puturi Aceh. Aceh Long sayang. Gitu. Aceh Lagu kita itu nyanyi. lagu ya? Kita nyanyi. kita nyanyi. Tapi kakak udah kemana aja selain Aceh, selain Malaysia tadi? Paling jauh mana yang paling jauh? Paling jauh deh. Masih kalau secara konten masih di Malaysia. Kalau secara konten. Paling terakhir paling Kalau jauh di Indonesia? Malaysia. Indonesia mungkin Jakarta ada? ada. Nah, itu cuman berarti Jakarta, Medan. Aceh udah semua. Secara pergi udah semua. Wow, Cuman oke. karena waktu yang pergi itu yang tadi sebelum menjadi konten seperti yang video vertikal di YouTube, di Instagram, Cek TikTok. ombak dulu ya. Cek ombak. Cek ombak dulu. Kita masih keliling jalan-jalan biasa. Iya. Jadi kalau keliling sudah, cuma kontennya belum habis semua. Oke, dari perjalanan yang udah dilalui abang-abang ini, yang mana sejarah yang paling menarik untuk dikontenin? Yang paling memorable dari Yang paling berkesan? masing-masing kan beda nih pasti. Atau yang paling terharu, paling apa lah gitu? Yang paling gong gitu mungkin. Paling lah. Menanda dulu. Kalau saya kayaknya yang terakhir yang Cut Mutia kemarin ya. Maksudnya kebetulan kan yang ngonten di Cut Mutia itu perjalanannya kan karena nggak ada jalan bagus. Jadi jalannya itu dalam gunung-gunung. Kayak kita harus turun. Kebetulan waktu itu karena kita juga ada maksudnya di sana kan kita di DM Bang, kemari kita kawanin gitu. Jadi ada orang di sananya yang memang membantu perjalanan kita lah gitu. Dan pada saat melewati sungai, jadi kan kita kayak harus berjalan 2 jam itu jalan kaki di dalam sungainya gitu. Nah kan sepanjang perjalanan itu kan memang memang jalur Cut Mutia dikejar oleh Belanda gitu. Sampai saya bilang lah ke Taufik, aku ngerasain ini ya kayak seolah-olah di situ tuh kita bisa melihat orang-orang Belanda lagi kejar-kejaran karena kan hutan lebat, sungai di tengah hutan lebat gitu. Jadi kayak rasa-rasanya kita tertarik balik apa namanya itu ya? Membayangkan lah ya. Iya, Membayangkan kayak terjadi di deja situ vu ya. ya. Kayak Jadi betul-betul ngerasain itu gitu, kayak sampai sepanjang perjalanan kan ini kayak kita berada misalnya ada satu titik ditunjukkan lah oleh penjaga makamnya, Bang di sini nih pertempuran terakhir Cut Mutia yang kemudian beliau wafat di sini. Itu pada saat itu seolah-olah tuh kayak suara-suara bedil, suara-suara pedang itu betul-betul hadir pada saat itu gitu. Sampai mikir ginilah ya ternyata kayak Cut Mutia seorang perempuan kayak udahlah pasrah gimana hidupnya itu nggak yang penting dia berusaha melawan Belanda gitu cuma dengan rencong dan Belanda dengan bedilnya gitu. Jadi itu hadir gitu. Dan pada saat itu juga kan kebetulan kami nggak tahu ya hal-hal misalnya kayak ternyata kalau hadirnya harimau bersama kita itu katanya ada bau-bau bangkai gitu. Jadi pada saat itu diceritakan, misalnya orang tuh bilang, wah ini kita harus sedikit hati-hati ya karena ada bau bangkai. Nah kami bau bangkai kok kita nggak bau apapun gitu. Pas balik baru dibilang, jadi ketika ada bau bangkai apalagi di hutan lebat gini katanya itu ada kehadiran aulia ya kalau misalnya di sana misalnya Tidak disebutkan nama kita langsung. tidak disebutkan nama langsung kita kehadiran aulia gitu katanya. Terus kami bilang tapi aman. Ya selama kita niatnya nggak macam-macam aman karena kan mereka pun bolak-balik ya dari lokasi makam yang di atas puncak dengan turun ke sungai itu memang 2 jam jalan kaki. Mungkin kalau volume airnya tinggi kita nggak bisa jalan malah. Tapi karena waktu itu memang volumenya surut ya di batu-batu licin itu kita jalan emang jalan lah. Mungkin nanti kalau misalnya videonya udah naik ya teman Kongko kebetulan kami sapaan kami terhadap viewers kami itu teman Kongko teman Kongko. bisa melihat bisa dicek di Instagram nanti ya. langsung Udah ada ini apa jadwalnya kapan?
ini videonya akan naik? Mungkin minggu depan Minggu kali ya. depan. Akhir minggu depan. Ini yang khusus perjalanan ke makam Cut Mutia. Iya, itu yang kan tadi yang paling ini ya, yang paling Ada mistis-mistisnya juga ya iya gitu ya. paling kayak Karena hutan belantara gitu nggak sih? Mungkin karena jadi daya tarik sendiri untuk konteninnya terus ke makamnya itu. Secara kalian mungkin nggak ngambil tempat selama ini yang lebih relatif aman ya, yang nggak gimana-gimana kali gitu ya. iya iya betul. Sebenarnya ambil terakhir dapatnya makam itu karena gini, kita pergi kemana-mana nih ke makam sampai terakhir kan yang di Jakarta ke istilahnya kita pergi ke Jakarta nanti atau ke Blora atau ke Sumedang kan kita akan ke sana. Cuman yang di kampung kita sendiri lah, di Aceh sendiri masa kita belum pergi gitu. Jadi pada akhirnya walaupun hutan belantara kita harus nekat gitu. Masa nanti kita udah kemana-mana, kita menjangkau di luar Aceh bahkan yang di Aceh sendiri belum habis gitu. Maka bisa dibilang satu titik pencapaian bisa dibilang ke Cut Mutia ini karena letaknya memang sulit dijangkau. Sebenarnya rencana ke Cut Mutia ini dari 2 tahun lalu. Oh, baru terrealisasi. Baru terlaksana kemarin dan itu dadakan. Udah Dadakan. Emang yang dadakan itu sering kejadian. Iya betul. Dadakan lebih terlaksana Iya, tahu dibandingkan dadakan yang aja. terencana ya. Jadi kalau boleh tahu juga mungkin bayangan sedikit nih. Untuk makam Cut Mutia sendiri bagaimana, terawatkah atau kondisinya bagaimana ketika sampai di tempat itu? Kalau sekarang udah terawat ya. Terawat. Berarti benar-benar dirawat. Sekarang udah karena di situ juga ada kayak pos anggota Koramil kalau nggak salah. Yang jaga. Iya, dan mereka misalnya ini kan mau Juli ke Agustus ya. Jadi menjelang hari kemerdekaan mereka tuh biasanya katanya ada buat acara di sana. Oh, gitu. Jadi nanti dinaikkan material lah, entah bata, entah semen gitu dipikul gitu, dibawa ke atas. Terakhir kita juga sempat lihat lah baru-baru inilah mereka udah mulai lagi untuk menyambut 17 Agustus nanti. Jadi Cenderung kayak misalnya emang agenda 17 Agustusan agenda. gitu. Kemerdekaan di sana. Kemerdekaan, nah, mereka ke sana Di emang makam ada Cut lapangan Mutia. buat upacara gitu. cuman itulah kasihannya jalan nah, maksudnya kayak Akses ke sananya ya. akses ke sananya Harus gitu. jalan kaki. Iya. ya, maksudnya. Kalau mungkin dari sungai kan kita nggak bisa mau kita bilang saya kayak kita bilang pemerintah buat apa nggak mungkin juga karena sungai. Tapi kalau dari titik pertama itu di mana kita ya? Maksudnya dari Pirak Timur menuju ke pos yang ada anggota Koramilnya itu memang jalan gunung yang baru dikeruk-keruk gitu. Jadi sempat pas pulang kita hujan. Dan kamu lumpur ya. pate-pate Hujan gimana tuh? jatuh-jatuh lah gitu. Iya, Karena terpleset Tertati lah tarik ya. Set ya. gitu kan tanah gunung. Licin. Iya gitu. Sampai kayak pas pulang bilang kayak ini ya maksudnya Ini ganti nama ya kayak apa? Nata tertati-tati. apa? Nata tertatih-tatih gitu. Turun gunung kan lumayan Aku kolam terjatuh ya. dan bangkit lagi ya. itu kayak terlalu kayak adventure jadi ya, bukan ini ya. Ya mungkin karena suka juga kan ya. Jadi itulah rintangan itu akhirnya itulah balik lagi Jadi pengalaman kayak juga cerita ya. tadi kalau misalnya mengangkat konten karena mungkin supaya orang yang lihat aja senang, kaminya nggak senang kan kayak aduh lelah banget ya. Tapi kalau ini kan mungkin juga jadi legacy kan. Maksudnya nanti bisa kami ceritakan ke anak cucu ini loh kakek kalian, ayah kalian tuh segini. Jadi kayak jangan kalian sikit-sikit demam udah apa gitu misalnya. Gitu. Contoh nih kakek. Iya, ada jiwa kakek dalam tubuh yang muda ini ya. jalan ke depan Pal aja gunung udah dihajar iya, gitu ya. gitu. Oh, oke. Kalau Bang Taufik apa pengalaman? Kebetulan kan kalau saya memang senangnya visualisasinya gitu. Jadi menikmati tempatnya. Jadi kebetulan yang menceritakan dari Nanda duluan, jadi dia cukup tahu tentang waktu itu Aceh Selatan legenda keseluruhan dari Aceh Selatan itu Tapak Tuan. Jadi kan awalnya cerita tuh setahun sebelumnya cerita. Jadi kenapa Tapak Tuan ada tapak, ada naga, ada sisiknya, ada batu hitamnya yang dianggap sebagai hati daripada tapak, ada makamnya, ada pulau dua. Jadi diceritakanlah sama Nanda awalnya. Terus kan tervisualisasikan dalam pikiran nih gitu. Terus ingin dibuktikan dengan lokasinya, maka kelilinglah seluruh Aceh Selatan untuk mendapatkan visual dari seluruh cerita itu. Jadi rasanya kayak wow gitu, maksudnya kayak nggak tahu bilang gitu. Kayak kemudian ketika dilampirkan dalam sebuah tulisan bisa terbayangkan dengan lebih detail gitu Lebih dari spesifik ya. berbagai cerita dan juga lokasi yang sebenarnya gitu. Jadi
sangat apa ya, nggak terbayangkan sebelumnya begitu. Hanya dari cerita, tapi sebenarnya legenda tidak legenda, tapi sangat pandai berarti orang yang menciptakan legenda itu. Karena terlepas dari dongeng Dongeng atau bukan. tidak. Tapi kan ini Oke, kalau kita ngomongin sejarah kan kayak tadi ya, kaitannya misalnya kayak sepak terjangnya mau ke makam. Makam itu kan lebih ke kepercayaan kita, misalnya ada hal-hal yang mistis dan sebagainya. Ada nggak kalian buat konten terus mikirin isu-isu sensitif atau etika yang harus kalian perhatikan nih supaya nggak menyinggung apa-apa, atau hal-hal apa sih yang harus diperhatikan kalau ngangkat konten sejarah yang seperti ini? kalau yang kita lakukan ya, kita tuh kan misalnya ada juga kadang ketika kita pergi ke satu makam, terus tiba-tiba pas keluar dari situ dibilang kalian sehat katanya, keluar dari situ, kenapa Bu, kenapa Pak gitu, itu ini loh nggak bisa sembarangan masuk katanya, itu keramat katanya gitu. Terus kami kan balik lagi, maksudnya kita ke situ tujuannya bukan tanda kutip apa ya, kayak hura-hura, bukan untuk mungkin ya kayak Allah aja tahu kita ke situ ngapain. Niatnya ya, gitu. ya, Jadi gitu, dan kita tuh nggak pernah membiarkan apa ya, misal gini ya, kan ada kalau ke situ jangan lupa minta izin sama yang punya tempat ya gitu. Minta izin dulu. Enggak, maksudnya yang punya tempat tuh yang penjaga, misalnya penjaga makam dalam kata kan itu ada untuk masuk izin Pak Bu gitu. maksudnya Pamit kayak gitu. siapapun, Ada etikanya lah ya. siapapun makhluk di sini izinkan, ada tuh katanya gitu. Kalau kami tidak mau begitu, kami biasa kayak ya Allah kami izin masuk kemari. Maksudnya ngapain kita minta izin ke makhluknya? Kenapa nggak ke Iya, penciptanya siapa yang langsung punya gitu? tuh rumah siapa? Gitu-gitu. Jadi tidak Masih berusaha benar tuh. membiarkan hal-hal seperti itu, karena nanti kan takutnya kan misalnya kayak kepada makhluk di sini kami minta izin kan kayak Siapa? nggak tahu, kami mungkin kurang percaya begitu-begitu. Jadi kayak ya Allah, Sama kami, penciptanya langsung. kenapa nggak langsung ke penciptanya, dan so far kan aman ya. So far so good ya. So good, So betul. good, Kita sangat malah so good tertahan kayaknya sama ya. manusianya, bukan sama bukan Gitu. sama. Berarti itu lebih kayak adat kepercayaan orang-orang Iya, yang ada di masing-masing sekitar ya. situ ya. Mungkin gimana kalau nyamannya memang kepada makhluk di sini kami minta izin, ya mungkin kan kembali ke orang-orang ya. Ya, Kita mungkin orang tersebut pernah mengalami hal-hal tertentu yang kalaupun kita belum mengalami kan bukan berarti nggak terjadi kan. Nah gitu. Jadi kembali ke diri masing-masing, tapi niat awalnya yang penting jangan ngapa-ngapain gitu. Misalnya kayak orang bilang itu ke situ jangan tanda kutip ya, itu ke situ kalian jangan sampai Hura-hura, ada jangan hura-hura, euforia gitu ya. sampai jangan zina misalnya kan. Kan larangan zina itu kan bukan hanya dikubur. Jadi kalau misalnya dikubur nggak bisa, di luar kubur bisa. Misalnya di dekat makam nggak bisa, tapi di luar makam kan juga sebenarnya nggak bisa kan gitu. Jadi kembali ke situ sih. Nah itu konten yang misalnya berkaitan sama orang-orang sekitar, misalnya pemakaman dan sebagainya. Nah kalau kayak isu sensitif seperti misalnya kita tahu sejarah di Aceh aja banyak itu yang ada mengangkat sejarah-sejarah sensitif di masa lalu. Itu gimana kalian cara kalian menyampaikan atau mengemasnya supaya tidak menyinggung siapa-siapakah katakan, atau mungkin dari tata bahasa kalian memilihnya itu atau konteks-konteks tertentu? Sebenarnya kalau misalnya konten yang agak-agak sensitif seperti itu, Kalian nggak angkat? kami tidak angkat, tapi kita menghadirkan fakta, biarkan penonton yang menelaahnya sendiri gitu. Jadi mereka yang memutuskan apa makna dari informasi yang disampaikan ini gitu. Faktanya ngambil mana misalnya narasumber gitu, langsung dari wawancara narasumber Enggak, atau maksudnya gimana? dari Wawancara? tempat, dari lokasi, dari orang oke. di tempat itu, dari buku yang kita baca gitu. Jadi kita rangkum. Jadi kan ada berbagai sudut pandang itu. Tapi berbagai sudut pandang itu kita sampaikan menurut A, menurut B, supaya orangnya itu nggak merasa kok salah nih Mas A. Jadi tetap kita Berarti ada ya? ada berbagai Ada. sudut pandang gitu. Saya berusaha tidak memperkeruh suasana aja, tapi maksudnya balik lagi ke tujuan awalnya apa. Misalnya kayak ada kami angkat salah satu rumah gedung. Kan rumah gedung tuh sempat pro kontra ya kemarin tuh kan. Yes. Kami angkat rumah gedung, dan di situ kami kayak buat disclaimer bahwa kami angkat ini tuh bukan untuk mengungkit luka lama ataupun kayak terus memupuk dendam, tapi supaya generasi sekarang dan selanjutnya ini perlu diketahui Edukasinya ya. agar
perang, penindasan, penyiksaan, pemerkosaan itu tidak boleh terjadi kepada siapapun. Maksudnya kan banyak tuh orang warga sipil yang tidak berdosa yang terlibat misalnya pada saat tragedi Rumah Gedung itu dan konflik lainnya di Aceh. Jadi kita angkat itu, ya kita disclaimer bahwa kita angkat ini tuh bukan kayak terus-terusan memupuk dendam kepada siapapun lah pelakunya, tapi perang, penyiksaan, penindasan tuh nggak boleh terjadi kepada siapapun gitu. Oke. Berarti di setiap konten kalian juga kayak meng-highlight pesannya juga ya, disclaimer terkait kontennya itu dulu ya. Yes, betul, Tapi sejauh ini ada nggak dari pihak lain gitu yang menyanggah ataupun minta take down konten, misalnya kalaupun itu boleh diberitahu ya? Langsung kode-kode. Aduh, ada nih. Ada. Oke, ada nih kayaknya. Kita agak Ada sih ya, cuman nggak tahu ya, mungkin sebaiknya kita nggak usah ya, sebutkan tempatnya nggak ya. usah, Tempat ya. Jadi kita angkat kan selama ini, makanya kadang-kadang sejarah itu lebih baik kita angkat ya memang sudah terpublish, minimal ada di buku, Ada sumbernya. ada sumber ataupun kalau memang yang baru-baru yang belum terjangkau ini kita jumpa langsung dengan penjaga makam lah atau siapa gitu. Tapi kalau misalnya ada sebuah wilayah kami angkat tentang kerajaan nih, kerajaan, dan kebetulan di wilayah ini tidak jarang kayaknya dibahas. Datanglah kami ke situ, kami ambil sebuah buku yang memang udah terpublish. Kalau udah terpublish kan intinya berarti umum udah tahu nih, bukan lagi rahasia. Dan kami jumpain juga ahli warisnya gitu. Nah, tanpa sepengetahuan kami ternyata kan kerajaan itu pecah nih. Jadi ahli waris ini dengan ini beda gitu. Jadi salah satunya bilang kayak itu yang kalian sampaikan salah katanya gitu, bukan gitu ininya. Terus kayak bilang kalau begitu tolong ini dong, maksudnya Pak, kami kan niatnya itu menyampaikan kalau memang kira-kira ini nggak betul, maksudnya setidaknya ada video yang betulnya itu gimana, ada jadi buktinya ya. jadi sanggahannya itu apa? gitu jadi ya. publiknya kan tahu kebenarannya nanti gitu. Tapi beliaunya tetap kayak nggak boleh, tapi kita tidak mau ribut, misalnya nggak mau terjadi Memperpanjang apapun juga lah. ya. Akhirnya kita take down 2 video itu, padahal lumayan capek juga ya Wah, kita buat iya, waktu itu. lumayan panjang ya. Itu jadi kenangan aja Akhirnya ya. di take down juga. Kami take down. Kalah juga kita merasa daripada ribut-ribut gitu Iya, ya. Ya gitu. Sampai apa namanya, ancamannya itu penjara. Jadi no. Iya, gitu. jadi kayak ya udahlah gitu. Sama kalau yang langsung sempat juga di satu wilayah daerah konflik, kami datang ke situ tuh sama kayak waktu datang ke Rumah Gedung. Kami kan on the spot ya. Jadi waktu itu mau hari Jumat nih. Kami biasanya kalau misalnya pergi satu tempat dan di tempat itu jumpa dengan misalnya ada monumen kah, ada lokasinya dan belum berjumpa orang, kami biasanya tuh entah mungkin nggak baik juga gini ya. Kami langsung main ambil video dulu. Nanti di belakang untuk informasi kami jumpain Orangnya gitu. boleh nggak ini tayang, boleh nggak ini. Kalau nggak kan kita nggak mau cari masalah lah, istilahnya nggak akan kita tayangin. Nah pada waktu itu mau kayak 10 menit sebelum Jumat, kita bilang nanti kita Jumat dulu. Kalau memang nggak jumpa, habis Jumat kita jumpain entah keciknya entah siapa, kita minta izin ke sini. Karena 10 menit sebelum itu dan kita udah di lokasi, ya udah kita ambil aja dulu videonya gitu. Kami ambillah videonya di tempat tragedi tersebut. Dan ternyata di situ ada ibu-ibu, kan Jumat bapak udah mau ke Jumat nih atau lagi mandi. Ibu-ibu tuh bawa kayu, ada 5 orang kayaknya. Dia bawa kayu, bawa ini. Iya, kami rasanya kan mungkin kayak orang-orang yang Terciduk gitu. rasanya itu Tapi lagi ngevideoin kan? Iya, Satu lagi video, satu katanya mau masuk gitu. Oh, oke. hapus kayak gitu. Wah itu penjaga makam itu. Udahlah, tapi pada akhirnya kan udah pendinginan lah di situ dengan ibu-ibu. Kayak susah kali kami ngomong dengan ibu-ibu tuh, nih gimana ya kalau warga keluar digebukin habis kita. Berteriak nggak mereka? Kebetulan gini situasinya, jadi jalan tuh lurus. Jadi sebelahnya itu makam, kiri kanannya itu perumahan semua. Oh, oke. Ibu komplek ternyata ya. Emang udah kayak keluar di kampung. udah keluar gitu. Jadi ada 5 yang keluar, sisa lainnya itu di depan pintu semua. Jadi ibarat kata kita serang maka semua keluar gitu. Udah siapin panci sama Gitu. Sebuah baba dari saya. Iya, Jadi dan ternyata tahulah informasinya. Satu sisi mungkin kita memaklumi karena ternyata ibu ini suaminya, adiknya dan anaknya itu ada tragedi itu.
melihat langsung pembantaian di Situ. di tempat situ. Jadi kayak mungkin wajar ibu ini karena Punya traumanya trauma ya. semakin mendalam. Tapi kami berpikir di situ mungkin lebih kepada pihak kampung ya. Masa pihak kampung itu seharusnya mereka melakukan sosialisasi gimana ketika ada orang-orang yang belum tahu tempat ini tiba-tiba datang. Misalkan kalau misalnya dibilang bang tujuannya apa, misalkan kan enak Ini ya kalau peraturannya Langsung, gitu. langsung Peraturannya bawa di situ. ranting kayu ya. Iya gitu. Ngajak main baseball. Nggak, ya, jadi kayak kita langsung kami udah lihat-lihat Hampir tadi. tinggal nama ya. Tapi kami hapus semua akhirnya. Itulah kan kami tunjukkan ke mereka, kami udah beberapa itu kami hapus dan Berarti lokasi itu tidak boleh sama sekali direcord. tapi kami lihat ya di ternyata YouTube ada sih. situasinya gini. Mereka mungkin kecewa dengan yang terjadi pada tempat sebelumnya. Maksudnya ibaratnya tempat sebelumnya diberikan kompensasi seperti itu. Mereka tidak. Jadi mereka kecewa dengan tempat yang tempat lain ini yang situasinya sama pada kejadian. Tapi mereka nggak ada apa-apa. Jadi kecewa dengan tempat tadi. Jadi siapapun yang kemudian datang ke tempat mereka, ini mereka cuman tujuannya ngambil duit nih buat proposal di tempat kami terus pulang sendiri. Jadi siapapun yang datang kemudian akhirnya kalian tujuannya apa nih? Mau buat proposal terus duit sendiri, nggak ada masuk ke kampung, nggak ada masuk ke kami, pergi gitu. Jadi mungkin mereka pada trauma, kecewa, jadi kayak agak mengantisipasi jatuhnya. Gitu. Padahal kita untuk edukasi. Iya, juga gitu. Cuma kan ya. bagaimanapun kita pergi kan mereka nggak akan nanya kamu sebagai apa dulu kan enggak. Jadi pasti kayak langsung. Dan kita pun Langsung kalau ditodong kemana-mana ya. nggak mungkin lah, Bu, apalagi ke desa-desa misalnya, Bu kami konten kreator, kan nggak mungkin ya, kayaknya kurang etis lah kita datang mengaku diri begitu gitu. Benar-benar. Baik. Tapi sejauh ini dari tempat-tempat yang dikunjungi untuk perizinannya seperti apa Kak rata-rata? Apakah memang on the spot langsung ditanya ada penjaga gitu? Apa sebelumnya riset dulu terus kontak dulu orangnya gimana? Syukurnya sih sebenarnya kalau dulu mungkin kita datang dulu ya, berdasarkan riset, berdasarkan yang kita baca dan berdasarkan Keberanian diri keberanian Keberanian diri. diri. Dan kebetulan kita cerita tadi di awal bahwa kita datang karena ada undangan dari orang itu, mungkin kita tanya ada apa di sini bla bla, bisa kita datangi. Kalau dia nggak bisa kawanin kita pergi sendiri gitu. Nah alhamdulillahnya sekarang jadi lumayan banyak orang yang kemudian bang datang ke sini dong nanti aku kawanin gitu. Jadi kayak lebih bisa mendapatkan perizinan secara tidak langsung gitu. Alhamdulillah sekarang udah gitu, seperti itu gitu. Terakhir Cemutia juga Alhamdulillah ya. seperti itu. Lebih diundang berarti ya? Diundang Lebih akhirnya diundang jatuhnya. malah. Waktunya masuk gimmick. Oke. Oke, baik. Oke. Guys. Oke, waktu masuk gimmick. Oh, udah ada aba-aba ternyata dari abang itu ya. Orang gimmick gitu ya. Kita terlalu serius tadi ya. Karena ngomongin kita sejarah ya. Enak ya ternyata ya. Baik lah. Jadinya ini Perjalanannya- betul orang bilang dong kalau sejarah itu Iya, jadi sejarah terlalu jadinya serius ya. serius. Benar, benar. Berarti Karena kita makanya kita jaga. ada dua ini Kurang guys. delivery dengan kekinian berarti ya. Oke, kita langsung kita cut dengan kita ada gimmick Bang. Jadi ada setuju dan tidak setuju. Nanti akan ada beberapa pertanyaan. Apakah dengan pernyataan itu Abang setuju atau tidak setuju? Kalau tidak setuju angkat X. X, oke. Kalau tidak setuju angkat ini ya kebalik dia. Checklist. Kita banyak Agree. kontra kayaknya ya. Oke, oke. Topik dan Abang Nanda. Oke, baik. Siap-siap pertanyaan kita. Sedep. Mantap. Harus cepat berarti ya. Wah, harus Harus. cepat. Dipikir boleh lah ya, 2 detik ya. Kita. 2 detik ya. 2 detik. Mikir apaan 2 detik. Banyak bangunan bersejarah di Aceh yang terbengkalai karena dianggap enggak cuan. 1, 2, 3. Oh beda Kebalik, nih, kebalik Bang. Balik Bang Nanda, kebalik. Oh, oke. Ini mau dibalik ini. Sama aja ya. Aman Tunggu ya. apa tadi pertanyaannya? Banyak bangunan bersejarah di Aceh yang terbengkalai karena dianggap enggak cuan. Oke. Tetap dengan konsisten dengan jawabannya. Konsisten? 1, 2, ya. Iya, baiklah. Kayaknya ya. Gimana mungkin ada pendapat dulu deh dari Bang Nanda. Coba Dari Bang Taufik deh, boleh. Saya Kenapa? pikir gini, sebenarnya tempat-tempat bersejarah itu kan datanya emang dari masa lalu kemudian dikelola sampai dengan sekarang. Betul. Tapi sayangnya mungkin kita masyarakat Aceh secara dari dulu kita masa perjuangan. Kemudian setelah merdeka kita melawan bangsa sendiri. Setelah melawan bangsa sendiri kemudian Bangsa sendiri lagi. masih bangsa sendiri ya. Ada spill Kemudian nih. tiba-tiba tsunami yang memang menghapus hampir total dari tempat-tempat bersejarah itu. Jadi saya rasa saya highlightnya bukan karena uang tapi lebih kepada karena memang kita masih terus berjuang bahkan sampai hari ini kan. Jadi rasanya kapan sempat memikirkan
mengelola tempat ini gitu. Jadi tidak bisa menyalahkan pemerintah, nggak bisa menyalahkan personal. Emang karena situasi kita aja. Oke. Bang Nanda? Kalau sisi sekarang ya, misalnya kalau dari sisi historisnya kan kenapa nggak terjaga itu tadi tsunami lah udah diporak-porandakan. Tapi kalau sekarang itu nampaknya ada juga beberapa tempat yang Karena tidak iya karena menguntungkan. tidak gitu. Jadi dianggap kayak alah ya udahlah gitu toh juga kita nggak akan dapat apapun mungkin di sini gitu. Makanya nggak diurus gitu ya. Iya. Akhirnya terbengkalai. Oke. Number 2. Pertanyaan kedua. Anak muda sekarang lebih kenal sejarah luar negeri daripada sejarah kampung sendiri. Setuju atau tidak setuju? Oke, tidak setuju. Baiklah. Baik. Pertanyaan ketiga, Kak Deci. Event budaya cuma ramai pas ada dana dan hiburan, bukan karena kesadaran tentang sejarah. Itu. Oke. Baik, Ada pengalaman nih kayaknya ya. pengalaman. Nomor 4. Mewariskan budaya itu keren, tapi sekarang dokumentasinya makin minim. Setuju atau tidak setuju? Oke, panjang nih pikirannya ya. Wahyu. Mana ini? Oh salah. Bang Nanda, mewariskan budaya itu keren, tapi sekarang dokumentasinya makin minim. Oke. Oh beda nih Kak Deci. Beda. Kenapa? Dari Bang Taufik dulu, kenapa setuju? Ya mungkin karena tujuan rasanya yang terlihat sekarang tujuannya itu yang penting viral. Akhirnya apa tempat-tempat yang terbelakang ya tidak terperhatikan. Jadi yang penting balik lagi akhirnya pikirnya yang penting cuan kali ya. Oh, Cuan ke oke. pribadi bukan tempat wisatanya, tapi cuan ke pribadi itu. Oke. Jadi Mana Anda? Nggak setuju. Kenapa Karena Bang? Enggak juga sih kayaknya ya. Gimana nih, apakah ada tantangan lain kah untuk mewariskan budaya? Mungkin itulah kayak ada sebagian tapi itu karena dianggap apa ya kayak dianggap ya kurang apa Mungkin kurang SDM mungkin ya, apa kurang orangnya kali ya yang untuk kurang mendokumentasikan yang gitu. mendokumentasikan mungkin ya. Ini salah satunya udah ada Nata de Kongko nih, kurang gitu. ya kurang apa ya kayak mungkin ada sebagian tapi kan untuk ya udah cukup untuk sendiri gitu. Benar-benar. Toh juga ini tidak banyak orang yang suka. Jadi Tidak untuk dipublish mungkin banyak orang ya. Jadi makanya orangnya tuh segmented gitu. Oke. Oke, yang terakhir. Sejarah terlalu berat untuk dibahas. Setuju atau tidak? 1, 2, 3. Tidak setuju. Oke. Karena ini kita pun tahu ya kalau Nata de Kongko ini mengemas sejarah itu dengan menarik. Amin, semoga dengan tersampaikan dengan menarik. Ya, betul. Jadi kita pun sebagai Gen Z itu melihatnya ya udah kayak main sosmed gitu, tapi ada betul. edukasinya, ada informatifnya di situ. Oke, sebagai penutup, abang-abang kasih pesan dong untuk yang nonton podcast kita nih. Ya, baik itu anak muda Aceh supaya cinta Ibu-ibu Aceh sejarah. mungkin atau Ibu-ibu ibu-ibu Aceh tadi komplek jangan yang bawa tadi kayu bilang. ya yang bawa kayu. Apa nih pesannya untuk ibu-ibu itu? semoga sehat selalu ya. Oke, aman. Oke, aman. Oke, sedikit aja. Dari Bang Taufik? Harapannya mungkin kalau sejarah dalam konotasi umum pasti dianggapnya adalah kuno, berat seperti itu. Tapi coba aja dulu. Saya juga sebenarnya bukan basic dari sejarah dan bisa dibilang sebelumnya tidak suka sejarah walaupun saya lulus ujian tanpa mengikuti ujian sejarah. Tapi saya pikir ketika sudah mendalami setiap manusia saya rasa pasti ada rasa penasaran. Membaca awal pasti ingin tahu akhir. Jadi coba aja dulu menyelami sedikit saja sejarah, insya Allah nanti akan ketagihan. Yes, ya. Sejarah art to drug ya. Yes, of course. Obat hati. Obat hati Oke, maksudnya. lanjut. Kalau dari saya mungkin semoga ya adanya keterbukaan juga daripada orang-orang terhadap sejarah. Maksudnya ada sebagian juga yang kita temukan mungkin karena kita orang Aceh ya. Misalnya kita datang ke suatu tempat kita minta kayak coba lihat ininya apa misalnya kayak dokumen atau apa kadang-kadang nggak ada. Tapi ketika nanti orang luar yang datang
kok bisa gitu. Misalnya kayak kita ke makam nggak boleh foto di sini, tapi ternyata ada orang luar yang datang bisa foto. Apa karena kita orang Aceh ya? Padahal kita membagikan kepada orang Aceh juga gitu. Jadi mungkin semoga orang-orang yang nonton ini, kalaupun mungkin kayak beliaunya penjaga makam ataupun Membuat mungkin, aturan ya. yang koleksi-koleksi benda-benda bersejarah, tolong ini juga kita misalnya siapapun yang datang untuk mengini sejarah tuh sambut dengan baik lah. Kalau bisa dukung secara moral supaya kita tetap semangat untuk mensiarkan sejarah ke generasi muda. Oke, thank you Bang Nanda, Bang Taufik Ya, sudah hadir di Kupi Sareng kasih. podcast kita Oke, ini. Kupi. Next time kita ngobrolin mungkin Kita mau trip kemana nih? Nge-trip Oke, kemana? sip. Ya ya Bang, Iya, benar iya, ya Bang. betul. Kita tunggu nih. Yuk gas. Ya nggak usah direncanain, jemput aja Iya, kita. Biasa gitu ya. Udah tahu kan di sini kan? Ya. Atau langsung ini, Kak, ayo kita gas ke ini. Aduh maaf nggak bisa nih. Capek. Tahu aja. Oke, untuk Sobat RRI terima kasih untuk Bang Nanda dan Bang Topik Iya, Terima yang kasih sudah juga hadir dari di sini. kami. Desi dan Kak Sarah. Atas Iya. undangannya ya. Semoga tidak kapok ya kita undang ya. Nonton terus podcast kita untuk edisi selanjutnya guys. Edisi ke-8 ya Kak? Edisi selanjutnya 8, tunggu ya. Kita ditunggu narasumbernya siapa. Kita nggak bakalan spill sekarang. Mungkin nanti Besok di atau lusa. tahun depan. Tunggu di Instagramnya RRI_Banda Aceh. Ya, dan channel YouTube kita jangan lupa RRI_Banda Aceh. Thank you semua.